Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Asiknya Berbagi, channel yang memberikan informasi, tutorial, dan motivasi. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana menggunakan software editing video yang sudah sangat terkenal dan mudah digunakan, yaitu Filmora. Penasaran? Ikuti terus videonya dan jangan di skip. Oke ya, untuk tips yang pertama di sini adalah bagaimana cara kita masukkan media ke dalam Filmora. Caranya silahkan dipilih menu media, kemudian kita pilih import, ya, kemudian pilih di sana import media file. Nah, untuk di sini untuk import media file di sini adalah ada pilihan import media file, kemudian import media folder, kemudian import from camera or phone, kemudian import with instant cutter tool. Oke ya, atau kita melakukan download foto from Flickr. Ya, di tips yang kali ini saya akan memberikan cara ya bagaimana kita memasukkan media ke dalam Filmora menggunakan import media file. Ya, silakan diklik di import media file seperti ini. Kemudian silakan dicari tempat di mana kita menyimpan media tersebut, bisa foto, bisa video ya. Ya, jadi di sini bisa kita cari di mana kita menyimpannya. Jadi misalkan di sini saya menyimpannya adalah di sini, misalkan. Nah, saya akan mengambil, misalkan seperti ini ya. Saya akan ngambil satu ini ya, sambil kemudian saya open. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Oke ya, jadi kalau kita nanti mengambilnya lebih dari satu file, ya, jadi seperti ini, misalkan ada dua, silahkan ditekan tombol Ctrl, jangan dilepas, kemudian kita pilih filenya yang mana. Kalau sudah, kita tinggal open, ya, seperti ini. Nah, ya, kemudian cara yang berikutnya tinggal klik kanan di area sini, di area media di sini, kemudian bisa pilih import. Ya, jadi kalau tidak menggunakan menu yang di sini, bisa klik kanan di sini, kemudian pilih import. Kemudian di sini, ya, kita bisa masukkan lagi seperti ini, tinggal drag drop ke sini. Nah, akan muncul seperti ini. Oke ya, jadi banyak cara bagaimana kita memasukkan media ke dalam Filmora kita. Oke ya, itu adalah tips yang pertama. Oke, untuk tips yang kedua di sini adalah bagaimana caranya kita menghapus media yang sudah masuk ke dalam Filmora. Caranya gampang ya, tinggal dipilih medianya, kemudian tinggal klik kanan, kemudian tinggal di sana dipilih tombol menu del ya, seperti ini. Del. Nah, kemudian pilih yes, maka nanti media yang tadi sudah masuk ke Filmora akan hilang. Ya, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, silahkan dipilih medianya, kemudian ditekan tombol del yang ada di keyboard. Nah, sama ya ini, jika pilih yes maka akan hilang, jika pilih no maka tidak jadi. Jika kita misalkan nanti pilih sekaligus ya, misalkan kita pilih dua atau lebih dari satu file sekaligus, ya silahkan dipilih dulu, kontrol, kemudian dipilih medianya, kemudian pilih media yang lainnya. Kemudian silakan diklik kanan, kemudian pilih del, atau kita menekan menggunakan tombol delete. Nah, ingat ya, jadi Filmora, media yang terhapus di Filmora itu tidak akan menghapus filenya, dia hanya menghapus data yang ada di Filmora saja. Jadi filenya masih ada. Jadi kalau misalkan kita akan butuhkan lagi, kita import lagi, maka filenya masih ada. Jadi menghapus di Filmora tidak otomatis menghapus filenya, ya. Jadi kita bisa memasukkan lagi. Oke. Oke, untuk tips yang ketiga di sini, bagaimana caranya kita menambahkan media ini ke dalam timeline. Ya, kita gunakan cara yang paling gampang, yaitu tinggal kita drag drop ya. Kita pilih medianya, kemudian kita tinggal drag, kemudian drop ke media yang ada di sini ya, ke timeline yang ada di sini. Nah, di sini ada konfirmasi apakah nanti resolusinya di sini kita bisa merubah atau tetap ya sesuai dengan setting dari projectnya. Ya, ini adalah sesuaikan dengan pilihan dari project yang sudah kita setting sebelumnya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi di sini kita boleh tetap, boleh juga kita merubahnya.
Misalkan di sini saya akan sesuaikan dengan project settingnya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Jadi sekarang media sudah masuk ke dalam timeline. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan lagi, caranya gampang, tinggal drag kemudian drop ke dalam timeline seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan namanya adalah track ya, bisa video track atau audio track ya. Jadi kita kadang-kadang ada menumpuk dua video atau dua media ini. Contohnya misalkan ketika media ini jalan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini nanti ada tambahan lagi ya atau media insertnya. Jadi kita bisa menambahkan di sini menggunakan add video track seperti ini. Nah, jadi kita bisa menambahkan misalkan nanti untuk insertnya yang ada di sini misalkan. Nah, jadi kita bisa menambahkan seperti ini ya. Jadi kita bisa menambahkan track video, begitu juga kita juga bisa menambahkan track audio. Nah, jadi seperti ini. Defaultnya adalah satu track video dan satu track audio. Tapi kita bisa menambahkan lebih dari satu track video dan track audio. Oke ya, jadi langkahnya sangat mudah sekali. Oke, untuk tips yang keempat, bagaimana cara kita mengakses sampel color ya dan sampel video. Ya, di Filmora sudah disediakan sampel color dan sampel video. Caranya ya silahkan lihat di menu yang ada di sini di kiri atas seperti ini. Kemudian di sini pilih sampel color. Ya, jadi di sini Filmora sudah menyediakan 15 sampel color yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa masukkan ke dalam timeline yang ada di sini. Caranya tinggal pilih sampel color, kemudian kita drag, kemudian kita drop ke sini. Misalkan kita arahkan ke sini. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan sampel color itu untuk melakukan editing di video kita. Jadi nanti kita sesuaikan. Nah, ini adalah sampel color. Nah, jadi kalau ini saya jalankan, maka di sini akan muncul warna seperti ini. Nah, ini adalah sampel color yang disediakan oleh Filmora. Yang kedua, Filmora juga menyediakan sampel video. Ya, tinggal pilih di sini di menu sampel video ini. Nah, di sini muncul banyak ya pilihan sampel video yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kita tinggal drag, drop, kemudian nanti bisa kita lihat hasilnya ya. Jadi ini bisa kelihatan hasilnya. Kita coba jalankan. Ya. Kita jalankan, nanti akan muncul sampel videonya seperti apa akan muncul di sini. Nah, ini masih nunggu ya. Nah, ini coba kita cek. Nah, ini kita coba jalankan ya. Cek. Nah, ini adalah sampel videonya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi meskipun di sini sampel color sudah disediakan, kemudian sampel video juga sudah disediakan, tapi di sini jumlahnya terbatas ya. Kadang-kadang kita juga memiliki contoh color sendiri, kemudian contoh video sendiri, atau mungkin kita produksi video sendiri. Tapi di sini Filmora sudah menyediakan ya contoh-contohnya untuk contoh color dan contoh video. Oke ya, tips yang kelima, bagaimana caranya kita menghapus video atau media yang ada di timeline. Caranya sangat mudah sekali, silakan dipilih videonya atau medianya, kemudian tinggal tekan tombol del atau klik kanan, kemudian pilih di sana tombol del ya, menu delete. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi misalkan seperti ini, saya tekan tombol del. Nah, maka video akan hilang dari timeline. Kemudian jika kita ingin menghapus lebih dari satu file atau lebih dari satu media yang ada di timeline, caranya gampang, silakan dipilih dulu, tekan tombol kontrol, kemudian pilih videonya atau medianya yang mau dihapus, kemudian tinggal klik kanan, tekan delete. Nah, maka video atau media akan hilang dari timeline. Ya, caranya sangat mudah sekali untuk menghapus media atau video atau image ya nanti dari timeline. Tips yang keenam, yaitu memotong media atau memotong video. Untuk memotong media atau memotong video, caranya sangat gampang sekali. Silahkan ditentukan dulu di sini pada detik atau menit keberapa video itu mau dipotong. Misalkan saya posisikan di sini. Kemudian setelah itu pastikan video atau media dalam keadaan terpilih.
Setelah itu silakan kita menggunakan di sini split ya. Jadi ada gambar gunting di sini, kemudian tinggal diklik saja. Nah, maka media atau video akan terpotong seperti ini. Ya, jadi kita bisa memotongnya pada area-area yang kita inginkan. Jadi misalkan saya ingin motong area di sini, yang tengah ini nggak dipakai. Tinggal saya klik ya pada area yang saya inginkan, kemudian saya akan potong atau saya akan split. Nah, seperti ini. Jika area ini atau video ini sudah tidak dipakai lagi, nggak dipergunakan lagi, silakan dihapus dengan tombol delete. Nah, seperti ini. Kemudian silakan misalkan ini mau digabung. Nah, ini caranya seperti itu ya. Jadi kita bisa memotong video dengan sangat mudah sekali, yaitu menggunakan perintah split di sini. Ya, jadi kita tinggal arahkan ke bagian yang kita inginkan. Ya, kita lihat dulu bagian mana yang kita inginkan, kemudian kita dengan mudahnya bisa memotong. Dipilih dulu videonya atau medianya, kemudian tinggal kita split seperti ini. Misalkan area ini sudah tidak saya gunakan lagi, tinggal saya tekan tombol del, ya saya hapus. Atau mungkin bisa dipindah ke area yang lain. Oke ya, itu adalah cara untuk memotong media atau video di Filmora. Tips yang ketujuh ya, bagaimana caranya kita memutar atau membalik klip ya. Jadi normalnya klip video itu seperti ini. Nah, tapi kadang-kadang kita juga pengen memutar atau membaliknya. Nah, gimana caranya? Silahkan masukkan video yang kita inginkan ke dalam timeline seperti ini, kemudian klik 2 kali. Nah, kemudian di sini ada banyak pilihan. Ya, ada banyak pilihan di menu video ini. Silahkan pilih di menu transform. Nah, seperti ini. Di sini ada pilihan rotate, kita bisa melakukan rotasi ya, jadi seperti ini. Nah, ini perubahannya, kita bisa melakukan rotasi. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi kita bisa melakukan rotasi, sesuaikan dengan kebutuhan kita di sini. Yang pertama adalah rotate, kita bisa merotasi. Kemudian flip, nah kita bisa menggantinya seperti ini. Kemudian kita juga bisa di sini juga menggunakan flip yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian skala, kita juga bisa mengaturnya. Kita zoom, perbesar seperti ini. Ya. Nah, jadi kita bisa zoom seperti ini. Kemudian posisi X dan posisi Y ini bisa kita rubah. Nah, Y kita bisa merubahnya. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini jika kita ingin memutar atau membalik video kita, caranya adalah klik 2 kali di video yang ada di timeline, kemudian cari di menu video, kemudian transform. Kita bisa melakukan rotasi sesuai dengan keinginan kita di sini ya, bisa merubah flip ya, kemudian skala, kemudian posisi. Oke ya, mudah sekali ya. Oke ya, tips yang ke-8 adalah bagaimana kita memangkas video klip. Caranya sangat mudah sekali, silakan dipilih klip video yang ada di timeline seperti ini. Kemudian silakan kita mencari di sini menu namanya adalah crop. Nah, ini ya. Kita pilih crop, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi misalkan saya ingin gambar ini ya, gambar orang seperti ini itu menjadi lebih besar, maka akan saya potong. Kita bisa menariknya seperti ini. Sampai di sini ya. Kemudian kita bisa oke. Nah, maka di sini gambarnya akan menjadi lebih besar untuk orang ini ya. Kita ulangi lagi, misalkan ya, kita pilih video seperti ini, kemudian kita crop. Akan muncul seperti ini ya, kita crop. Nah, kita klik. Oke ya, jadi seperti itu. Ya, kita oke. Nah, maka orangnya akan muncul seperti ini. Nah, ternyata kita ingin memperbesar lagi. Makanya sama. Ya, kita pause dulu. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita arahkan lagi ke sini misalkan. Saya ingin fokus ke orangnya. Kita bisa arahkan di sini. Nah, ya, coba kita play. Nah, akan muncul seperti ini ya. Jadi lebih besar ya. Jadi tampilan orangnya ini akan lebih besar. Nah, kita ulang lagi di sini. Saya pause. Nah, jadi di sini saya akan lebih fokus ke objek orangnya ini. Jadi videonya akan saya fokuskan ke objek orangnya ini. Oke ya, jadi kita bisa crop seperti ini. Nah, kita kira di area sini ya. Coba kita play. Nah, ya, jadi sekarang
dia sudah kelihatan besar ya. Jadi area yang tidak kita butuhkan kita potong. Ya, ketika saya oke, nah maka akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini di area ini ya, preview dari video ini akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ya, jadi ini orangnya, fokus ke orangnya di sini. Ya, jadi orangnya kelihatan lebih besar. Kenapa? Karena area-area yang tidak kita butuhkan di sini kita bisa hilangkan. Oke ya, mudah ya. Oke, tips yang ke-9 adalah menggabungkan beberapa video. Nah, jadi sangat mudah sekali, sangat gampang sekali ketika kita menggabungkan beberapa video di Filmora, kemudian nanti bisa menjadikan satu video. Langkahnya mudah ya, jadi misalkan seperti ini ya, saya punya 1, 2, 3 video ini ya, mau saya gabungkan. Tinggal kita pilih semuanya seperti ini, atau kita pilih satu persatu juga boleh ya, kemudian kita drag ke dalam timeline yang ada di sini. Oke ya, bisa masukkan yang ke-1, ini yang kedua ya, kemudian ini yang ketiga. Nah, jadi ketika nanti kita jalankan, maka video ini akan berurutan. Ini video pertama dulu selesai, kemudian baru video yang kedua selesai, kemudian baru video yang ketiga selesai. Kita bisa juga mengaturnya, misalkan urutannya ini adalah menjadi urutan yang ketiga. Kita tinggal tarik, kita drag, kita pilih videonya dulu ya, kemudian kita drag, kemudian kita drop ke belakang misalkan. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita sesuaikan lagi. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi sangat mudah sekali bagaimana caranya kita untuk menampilkan beberapa video yang menggabung beberapa video ke dalam timeline dari Filmora. Kemudian nanti ini menjadi satu kesatuan video yang utuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Tips yang ke-10 yaitu bagaimana cara kita mengcopy atau menempel klip video ini di dalam timeline. Contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi saya ingin mengcopy video yang pertama ini untuk menjadi ada lagi video yang kedua di sini ya. Jadi video yang pertama ini saya gandakan atau saya copy ke akhir dari timeline ini. Caranya sangat mudah sekali ya. Kita arahkan playhead ke area sini ya. Kemudian kita copy, tinggal klik kanan, kemudian kita copy. Ya, pastikan video yang kita pilih sudah benar. Kemudian pastikan juga di sini di track video ini kita juga memilihnya. Jadi kita mengcopy di area track ini, track video ini. Kita pilih dulu. Nah, ya, jadi kita memastikan bahwa video yang pertama ini nanti akan di-copy ke dalam track video yang di sini ya. Jadi kenapa? Karena ada kemungkinan di sini track videonya lebih dari satu. Ya, pastikan kita memilih track video yang ini. Ya, karena saya ingin mengcopy-nya di sini. Kemudian kita klik kanan di area sini, kemudian kita paste atau Ctrl V. Klik. Nah, maka video akan tercopy di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, jadi seperti itu. Ya, caranya mudah ya. Contohnya, ya saya contohkan lagi. Jadi saya ingin mengcopy video yang kedua ini. Saya tinggal klik kanan, kemudian saya copy. Pastikan saya aktif di track yang mana, misalkan track yang di sini, ya masih di satu. Kemudian kita arahkan playhead-nya ini ya. Jadi playhead-nya ini di area di sini. Ya, kemudian tinggal kita klik kanan, kemudian paste atau Ctrl V di keyboard. Ya, kita paste. Akan muncul seperti ini ya. Jadi sekarang video pertama dan video kedua sudah kita gandakan di sini. Ya, jadi kalau kita ingin menggandakan lebih dari satu gimana? Misalkan video yang ketiga dan video yang keempat. Caranya gampang, tinggal pilih videonya, tekan Ctrl. Ya, tombol Ctrl jangan dilepas, kemudian klik kanan, kemudian copy. Pastikan kita aktif di track yang kita inginkan untuk menggandakannya. Misalkan di sini tetap sama ya. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita paste. Nah, maka dua video ini sudah ya digandakan atau tercopy. Tinggal kita sesuaikan aja. Misalkan di sini. Nah, ya jadi ada kalanya kita sering melakukan ini nanti ketika kita melakukan editing video ya. Mudah ya? Oke. Oke ya, tips yang ke-11 ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas video ya yang sudah kita buat. Ya, jadi ketika sudah masuk ke Filmora di sini kita bisa meningkatkan terutama adalah tentang pewarnaan dari video.
Ya, jadi kita bisa meningkatkan pewarnaan dari video ya, pengaturan white balance misalkan seperti itu, kita bisa mengaturnya. Di mana mengaturnya? Tinggal kita pilih videonya seperti ini, ya, medianya kita pilih, kemudian kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih di sini adalah color ya, atau warna. Nah, kita bisa mengatur di sini mulai dari color enhancement di sini, kemudian white balance, kemudian tones, kemudian 3D LUT ya. Jadi kita bisa mengaturnya di sini. Oke ya, jadi setiap perubahan yang kita atur nanti akan ditampilkan di layar preview di sini. Ya, jadi misalkan saya ingin mengaturnya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini otomatis ya, auto. Misalkan saya akan atur, misalnya seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat perubahannya. Nah, ini ada perubahannya ya, seperti itu. Kita bisa mengaturnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita mengedit video, ada beberapa yang memang harus kita sesuaikan. Ya, kita bisa mengaturnya lewat sini. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan rencana yang mau kita buat di video kita. Oke ya, jadi misalkan saya ingin mengatur white balance, sama di sini ya, defaultnya 0, kita bisa menurunkan dan kita juga bisa menaikkan. Perhatikan perbedaannya di sini. Nah, ini ya, jadi kita bisa melakukan perubahan di sini. Nah, kecenderungannya nanti di sini adalah menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi di sini misalkan saya ingin cenderung dengan pewarnaan seperti ini. Temperaturnya misalkan ya, kalau di sini ini cenderung hot ya, panas. Jadi misalkan saya pengen temperaturnya dingin. Nah, ini otomatis di sini akan mengikuti. Defaultnya dia selalu 0 ya, selalu tengah di sini. Balance antara warna dingin dan warna panas, misalkan seperti itu. Nah, cuma misalkan saya pengen cenderung karena ini sore hari, saya pengen cenderung untuk ke arah yang hangat ya, jadi warna hangat. Maka akan saya tingkatkan temperaturnya. Tint juga sama di sini, kita bisa mengaturnya. Ya, ini ada di white balance. Kemudian di sini ada tone, kita juga bisa merubahnya untuk kontrasnya. Nah, ini ya, setiap kali saya rubah di sini, maka perubahannya juga akan terlihat di sini. Nah, saturasi, ya, kemudian brightness-nya bisa kita atur. Terang seperti ini, kemudian atau mungkin gelap seperti ini. Nah, ini ya, jadi di sini ini adalah beberapa hal yang bisa kita atur ya. Kemudian di sini juga 3D LUT. Nah, ini ya, bisa kita atur menggunakan yang kita pilih di sini. Ya, misalkan saya ingin mengaturnya menjadi warna ini ya, hitam putih, black and white film misalkan. Nah, saya bisa mengaturnya seperti ini. Jadi videonya ketika saya atur di sini 3D LUT, meskipun saya shootingnya menggunakan warna, tapi di sini saya atur black and white, maka nanti di sini akan muncul seperti ini. Jadi, kalau saya jalankan, nah ini ya, jadi hitam putih ya, kayak video jadul. Nah, oke ya, jadi itu kita bisa meningkatkan atau menaikkan kondisi video kita sesuai dengan yang kita inginkan. Mudah ya, gampang ya. Oke. Oke ya. Untuk tips yang ke-12, bagaimana cara kita merubah speed ya, kecepatan dari video kita. Contohnya misalnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah video kita. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Saya ingin meningkatkan speed. Saya ingin percepat. Caranya gampang, tinggal klik kanan di area video di timeline ini ya. Kemudian cari di sana menu speed and duration. Oke, atau Ctrl R ya, tekan aja di situ. Oke. Akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Speednya bisa kita percepat. Coba saya percepat ya, segini. Ya. Ketika saya oke, kita coba lihat. Ya, kita coba cek. Nah, ini ya, sangat cepat sekali ya, nggak bisa kelihatan. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, kita coba perlambat lagi. Nah, ini ya, saya perlambat. Nah, ini ya, menjadi kembali normal 1 kali. Nah, 1 kali. Nah, seperti ini. Ketika saya oke, kembali lagi. Nah, normal ya, seperti ini. Oke, coba saya percepat lagi. Ini ya, durasinya. Saya tambahkan di sini menjadi 3 kalinya misalkan, atau 4 kalinya. Coba kita cek sekarang. Nah, ini ya, jadi dia cepat ya. Nah, ini seperti itu. Dia cepat. Oke,
Kemudian kita coba untuk kita perlambat, ke kanan lagi ya. Kemudian kita pilih speed and duration. Kemudian kita coba perlambat. Ya, 0,50 misalkan. Nah, seperti ini ya. Kita oke. Kita coba cek ya. Kita jalankan. Nah, ini ya. Jadi speed larinya ini dia lambat ya 0,50. Nah, ya dari kecepatan normalnya. Nah, dia turun ya, di seperti itu. Jadi ada kalanya di sini kita mungkin kita ingin membuat objek itu sangat cepat sekali, atau kita bisa memperlambat ya, slow motion misalkan seperti itu. Nah, nanti untuk menyesuaikan tinggal klik kanan, kemudian pilih speed and duration. Pastikan kita sudah memilih videonya ya, jadi seperti itu. Jadi di sini sangat mudah sekali untuk mengatur speed dari video. Ya, tinggal pilih videonya, klik kanan, kemudian speed and duration. Oke ya. Oke, di tips yang ke-13 kita akan membuat frame menjadi diam atau beku, atau istilahnya adalah freeze. Ya, jadi kadang-kadang ketika kita punya video klip seperti ini, ada beberapa bagian yang kadang-kadang pengennya objek itu menjadi berhenti atau diam. Kemudian nanti akan jalan lagi ya videonya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang kita membutuhkan itu. Contohnya misalkan di area ini ya, jadi saya ingin nanti posisinya di sini untuk objek orang ini, maka nanti ada beberapa bagian yang dia diam. Nah, misalkan di sini. Oke ya. Nah, maka saya akan pilih di sini, di playhead ini saya akan tentukan dulu di area mana dalam video itu yang akan saya freeze atau saya bekukan. Ya, misalkan di area sini. Oke ya. Kemudian pilih di sini di menu speed, kemudian diklik, kemudian silakan pilih di sana adalah freeze frame. Oke. Klik. Nah, kita coba lihat ya hasilnya seperti apa. Kita coba lihat ya, mulai dari sini kita lihat. Play ya. Nah, ini freeze ya, frame-nya freeze, diam. Nah, kemudian sekarang jalan lagi. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan itu. Ya, kita pause. Ya, jadi kadang-kadang kita membutuhkan area untuk melakukan pembekuan terhadap frame kita ya. Jadi berhenti sejenak. Nah, kadang-kadang kita butuh itu. Oke ya, jadi seperti itu ya, mudah ya. Oke ya, tips yang ke-14 ya, bagaimana caranya kita memperkecil atau memperbesar dari timeline. Nah, caranya gampang sekali. Kadang-kadang kita di sini ketika kita bekerja dengan banyak klip ya, potongan klip seperti ini atau potongan video seperti ini, kadang-kadang timeline ini pengen kita perbesar atau kita perkecil. Cara yang pertama adalah kita bisa menariknya di sini. Pastikan kursor mouse arahnya di sini. Kita bisa menariknya ke kiri atau ke kanan. Ya, saya tarik ke kiri dulu. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Jadi timelinenya akan mengecil seperti ini, atau kita perbesar. Nah, jika kita tarik ke kanan seperti ini. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan ini, ya, zoom in atau zoom out. Oke, saya zoom in. Nah, kecil seperti ini. Nah, sekarang saya akan zoom out. Oke ya, jadi kadang-kadang kita ketika bekerja dengan banyak video klip di sini, banyak media di sini, maka kita juga membutuhkan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran dari timeline. Cara yang pertama seperti ini, sangat gampang ya, tinggal kita tarik ke kiri atau ke kanan, kemudian kita bisa menggunakan di sini ya, menu di sini, zoom in atau zoom out. Mudah ya. Oke ya, untuk tips yang ke-15, bagaimana caranya kita menambahkan watermark ke dalam video kita. Oke ya, caranya sangat gampang sekali. Silahkan disiapkan dulu logo atau image atau teks ya yang kita fungsikan sebagai watermark dari video kita. Misalkan seperti ini, saya sudah siapkan di sini logonya dari Asiknya Berbagi. Kemudian saya akan tarik drag drop ke dalam ya track video yang sudah saya siapkan. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Nah, kita tinggal mengatur ya dari gambar ini menjadi transparan. Caranya sangat gampang sekali, tinggal klik 2 kali. Kemudian kita atur di compositing.
Nah, ya, jadi kita pilih yang di sini di image, kemudian compositing. Kita atur opacity-nya. Ya, kita buat dia transparan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Saya letakkan di pojok kanan atas misalkan. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita tarik sepanjang dari video kita seperti ini. Oke ya, sekarang coba kita play. Ini bisa oke ya, saya play. Nah, ya, jadi di sini ada image. Nah, ini ya, yang isinya adalah logo dari brand kita, misalkan seperti itu, boleh ya, terserah. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada image transparan. Nah, jadi kita bisa mengatur transparannya di sini. Klik 2 kali di image-nya seperti ini, kemudian pilih di image, kemudian compositing. Kemudian kita atur. Ya, semakin di sini nilainya opacity-nya rendah, maka dia akan semakin transparan di sini. Ya, oke. Sekarang kita play lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, jadi kelihatan ya di sini. Nah, ini. Nah, ini ya, jadi kelihatan ya. Ini adalah watermark yang kita berikan ke video kita. Terserah ya, silahkan berkreasi watermarknya seperti apa. Mudah ya. Oke ya, itu tadi adalah 15 tips yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan editing video di Filmora ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, yang mungkin di kesempatan yang lain akan saya akan bahas lagi. Oke, jadi makanya ikuti terus channel ini, silahkan like, subscribe, kemudian silahkan komen. Bagi yang kurang jelas tentang penjelasan yang saya sampaikan, silahkan komen di komen yang ada di bawah ya, silahkan di komen. Kemudian jika video ini bermanfaat, silahkan juga di share ke teman-teman yang lain. Oke ya, mungkin di pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Saya Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.